Mari kita mulai renungan hari ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa kami yang baik. Hari yang luar biasa Kau berikan kepada kami. Kesempatan baru, kesempatan luar biasa yang Kau berikan kepada kami untuk kami bisa mengucap syukur untuk apapun yang telah Kau lakukan, untuk kami bisa mengingat-ingat setiap berkat yang pernah Kau berikan kepada kami. Kesempatan luar biasa untuk kami bisa memohon ampunan untuk setiap kesalahan yang kami lakukan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami akan melakukan renungan harian. Yesus, beracaralah. Biarlah Roh Kudus hadirat-Mu melingkupi kami. Berbicaralah Yesus, kami serahkan renungan harian ini hanya kepadamu. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang pertama. Dengan sayapmu. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Amin. Amin ya. Amin. Tuhan Yesus tempat perlindungan kita. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus luar biasa ya. Tuhan Yesus perlindungan kita. Kita akan baca ya perikop di bawahnya dari yang kemarin. Kemarin kita baca dan renungkan Yesus dimuliakan di atas gunung. Kita akan baca perikop di bawahnya. Yesus menyembuhkan seorang anak muda yang sakit ayan. Ini ditulis di Matius pasal 17 ayat 14 sampai 21, ditulis juga oleh Markus pasal 9 ayat 14 sampai 29 dan Lukas pasal 9 ayat 37 sampai 43. Kita akan baca. Yesus menyembuhkan seorang anak muda yang sakit ayan. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, "Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-murid-Mu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu?" Murid-murid Tuhan Yesus dimarahi ya. "Bawalah anak itu kemari." Jadi ketika
murid-muridnya tidak bisa menyembuhkan orang yang sakit ayan tersebut, murid-murid Tuhan Yesus dimarahi oleh Yesus. Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu." Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Jadi Tuhan mengatakan, karena kalian kurang percaya, jadi ketika murid Tuhan Yesus itu tidak bisa menyembuhkan, Tuhan Yesus marahi murid-muridnya. Kemudian ketika murid-muridnya bertanya, Tuhan Yesus berkata, karena kalian kurang percaya, sekiranya kalian punya iman sebiji sesawi saja, itu bisa memindahkan gunung. Dan pastinya Tuhan Yesus juga menerangkannya. Di sini ada keterangan jenis penyakit ayan ini yang saat itu ayannya disebabkan oleh setan, yang kata Tuhan Yesus. Ini jenisnya hanya bisa diusir dengan berdoa dan berpuasa. Jadi tidak hanya berdoa tapi ditambah dengan berpuasa. Jadi kita harus menyucikan diri kita dalam tanda kutip ya. Menahan apapun gitu ya dalam puasa ini ya. Dan kita akan baca bagaimana Markus menulis. Berbeda dengan Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus langsung bisa, karena memang Tuhan Yesus sejak awal sudah ini ya, pastinya menyucikan diri ya. Tapi murid-murid Tuhan Yesus harus ada effort lebih, harus berdoa dan berpuasa. Ini kita akan baca di Markus 9 ayat 14 sampai 29. Kita akan baca. Yesus mengusir roh dan seorang anak yang bisu. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus dan Yohanes kembali kepada murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu dan beberapa ahli Taurat seorang sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah. Lalu mulutnya berbusa, giginya berbekertakan dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera diguncang-guncangkannya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan berguling-guling sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Jawab Yesus, "Katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, "Hei kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan mengguncang-guncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatan seperti orang mati sehingga banyak orang yang berkata ia sudah mati. Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya, lalu ia bangkit sendiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" Jawabnya kepada mereka, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa." Kalau di Markus ini ditulisnya jenis roh ini hanya bisa diusir dengan berdoa. Ini hanya ditulis berdoa, tapi kalau di Matius ditulis berdoa dan berpuasa. Di sini kalau percakapannya lebih ditulis lebih rinci oleh Markus.
Diceritakan ketika Yohanes, Petrus, Yakobus turun bersama Yesus, ada orang-orang yang berkerumun dan beberapa ahli Taurat. Dan orang itu ternyata sudah minta didoakan oleh murid Tuhan Yesus yang lain. Dan ketika tidak dapat menyembuhkannya, Tuhan Yesus memarahi murid-muridnya tersebut. Berapa lama lagi aku harus ada di antara kalian? Berapa lama lagi aku harus sabar? Ini ya. Hai, kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Saat itu mungkin ini ya, mereka belum menyadari kalau Tuhan itu ada di antara mereka untuk memberi mereka contoh dan mengajari mereka, karena Tuhan Yesus nanti akan naik ke surga ya. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Itu yang diminta Tuhan Yesus. Kemudian orang tua anak itu bercerita ya, bahwa anak itu dibanting-banting ya, karena kalau sakit ayan kan itu ya, jatuh seperti itu. Dan kemudian ketika ini ya, sudah berapa lama Yesus bertanya, sudah berapa lama ia mengalami ini? Jawabnya, sejak masa kecilnya, dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ini jawaban Tuhan Yesus. Jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ini yang diajarkan Tuhan Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Yesus percaya kepada Bapa. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Tidak ada percaya beriman. Tidak ada mustahil bagi orang yang beriman kepada yang benar tentunya ya. Kemudian orang itu menjawab, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Ini hal luar biasa yang dilakukan Tuhan Yesus. Dan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa ini harus dilakukan dengan berdoa. Harus ada hal sesuatu yang lebih dilakukan oleh murid-muridnya. Tidak seperti ketika mereka menyembuhkan yang lainnya. Ini yang diajarkan Tuhan Yesus. Kita akan baca bagaimana Lukas menulisnya ya, ditulis di Lukas 9 ayat 37 sampai 43. Judul perikopnya, Yesus mengusir roh dan seorang anak yang sakit. Pada keesokan harinya ketika mereka turun dari gunung, datanglah orang banyak berbondong-bondong menemui Yesus. Seorang dari orang banyak itu berseru, katanya, Guru, aku memohon supaya engkau menengok anakku, sebab ia adalah satu-satunya anakku. Sewaktu ia diserang roh, lalu mendadak ia berteriak dan roh itu mengguncang-guncangkannya sehingga mulutnya berbusa. Roh itu terus menyiksa dia dan hampir-hampir tidak mau meninggalkannya. Dan aku telah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu? Bawa anak itu kemari. Dan ketika anak itu mendekati Yesus, setan itu membantingkannya ke tanah dan mengguncang-guncangkannya. Tetapi Yesus menegur roh jahat itu dengan keras, lalu mengembalikannya kepada ayahnya. Menegur roh jahat itu dengan keras dan menyembuhkan anak itu, lalu mengembalikan kepada ayahnya. Maka takjublah semua orang itu karena kebesaran Allah. Ini ditulis sampai sekiannya. Kalau di perikop yang ditulis oleh Matius Markus, ditulis sampai murid-murid bertanya, apa yang kurang dari mereka? Kemudian Yesus menjawab, berdoa. Kalau Matius menambah, berdoa dan berpuasa. Berdoa lebih lagi. Itu yang dilakukan oleh para murid Tuhan Yesus ketika mereka tidak dapat menyembuhkan orang yang sakit ayan ya. Di sini dikatakan Yesus ia kerasukan setan. Nah, di sini Tuhan Yesus mengajarkan bahwa bagi orang yang percaya,
Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Orang itu tidak percaya, tapi orang itu mengakuinya. Aku percaya kepada engkau. Bantulah, tolonglah aku orang yang tidak percaya ini. Orang tersebut berkata seperti itu kepada Tuhan Yesus. Hari yang luar biasa dikatakan. Kata-kata Tuhan Yesus ya yang benar-benar menguatkan kita. Iman sebiji sesawi ya. Ini kalau ini ditulis di Matius. Sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Kalau kita punya iman biji sesawi saja, nah Yesus berkata, iman kita itu akan bisa memindahkan gunung. Dan Tuhan Yesus berkata di Markus, di sini Tuhan Yesus mengatakan ini ya, ditulis di Markus 9 tadi ya. Kata, jika engkau dapat ini ya, Tuhan Yesus katakan lagi yang harus kita ingat perkataan Tuhan Yesus ini. Perkataan Tuhan kan seperti biji ya, benih yang ditanamkan di hati kita. Perkataan Tuhan Yesus ini kita simpan di hati kita, menguatkan kita ketika kita berdoa untuk diri kita, untuk orang-orang sekitar kita. Di sini dikatakan, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Percaya, beriman kan sama dengan percaya. Beriman kepada Tuhan, pada Bapa, kepada Tuhan Yesus. Ini benar-benar kata yang menguatkan kita ya. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kita imani itu. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi kita pasti tahu ya, beriman yang tentunya yang sesuai dengan kehendak Tuhan, itu tidak ada yang mustahil bagi orang percaya, kata Tuhan Yesus. Beriman sesuai dengan kehendak Tuhan ya. Apa yang kita percaya, itu kata Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena iman sebiji sesawi saja, kata Tuhan Yesus, itu bisa memindahkan gunung. Ini yang benar-benar menguatkan kita ya, kata-kata yang menguatkan kita. Dan di situ juga diajarkan ya bagaimana murid-murid Tuhan Yesus ya, selain Petrus, Yohanes, Yakobus yang saat itu ada di bawah ya, di bawah gunung. Mereka mendoakan seorang yang sakit ayam tersebut, ternyata tidak bisa, dan mereka bertanya, itu harus dengan berdoa. Kalau kata Matius menulis dengan berdoa dan berpuasa. Ini benar-benar menguatkan kita, mengajarkan kita. Tuhan Yesus mengatakan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ini kata-kata Tuhan Yesus loh. Tuhan Yesus yang masih berbicara sampai hari ini, sampai sekarang. Ini perkataan Tuhan Yesus sendiri. Jangan biarkan orang-orang mematikan iman kita. Jangan biarkan orang-orang mematahkan iman kita. Kita pandang Tuhan Yesus. Kalau Tuhan berkehendak, pasti Tuhan buka jalan. Pasti ada aja jalan. Mau orang menutupnya, itu urusan mereka dengan Tuhan. Tapi pasti ada jalan. Selama kita mau menjadi kepanjangan tangan Tuhan ya. Mau menjadi apa yang dikehendaki Tuhan. Tuhan pasti buka jalan. Mau orang menutup apapun caranya, mereka pastinya nanti berurusan dengan Tuhan. Tapi kita ampuni mereka. Yang kita wajib percaya itu Tuhan saja. Kalau Tuhan berkehendak, pasti Tuhan buka jalan. Pasti Tuhan buka pintu-pintu berkat-Nya. Bila orang percaya, tidak ada yang mustahil. Itu kata Tuhan sendiri, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tuhan berkata, itu di Markus, di Matius, karena iman sebiji sesawi saja bisa memindahkan gunung ya. Ini benar-benar kita pegang. Ini apa? Benih yang baik yang kita simpan di dalam hati kita, yang telah Tuhan jadikan tanah yang baik sehingga dapat bertumbuh berakar kuat, berbuah lebat. Kita imani itu. Kita imani.
kita imani. Berdoa dan berpuasa yang perlu dilakukan murid-murid Tuhan Yesus, kita lakukan juga. Kita imani, berdoa dan berpuasa. Kalau kita sudah meninggalkan kebiasaan itu, mari kita coba lagi. Kita coba lagi untuk lebih mendekat kepada Tuhan ya. Kita imani itu. Luar biasa ya Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Mau orang menutup pintu, kalau Tuhan buka jalan, maka terjadilah yang sesuai dengan Tuhan kehendaki ya. Jangan sampai kita jadi patungan sandungan Tuhan, tapi jadilah saluran bagi Tuhan, saluran berkat, saluran pertolongan bagi umat manusia, saluran bagi Tuhan untuk menolong umatnya. Jadilah seperti itu. Kalau seperti itu pasti Tuhan buka jalan. Mau orang menutupnya bagaimanapun, pasti nanti akan berperkara kepada Tuhan. Kita fokus kepada Tuhan. Tuhan berkata, ingat, iman sebiji sesawi saja bisa memindahkan gunung. Dan Tuhan berkata lagi, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ini perkataan Tuhan Yesus sendiri. Perkataan Tuhan Yesus sendiri kita imani. Jadi yang benih yang baik untuk kita tabur dalam hati kita yang jadi tanah. Yang Tuhan sudah jadikan tanah yang baik, kita imani itu. Dapat bertumbuh, berakar kuat, berbuah lebat. Bagi kemuliaan Tuhan untuk memberkati orang-orang sekitar kita, diri kita sampai ke ujung bumi, agar kita bisa lebih-lebih lagi diberkati lagi, untuk memberkati lebih-lebih lagi. Jadi saluran berkat. Ingat, tidak ada satupun yang kita bawa saat kita bertemu Tuhan, tapi selama hidup jadilah berkat, jadilah berkat, jadilah berkat, kepanjangan tangan Tuhan. Bila kita sudah mempersiapkan diri kita ya, dengan mau untuk menjadi saluran berkat bagi siapapun, hal-hal apapun ya, bukan soal keuangan, kita mau bantu orang apapun sebisa kita, mau talenta lah, mau kemampuan kita, mau dalam pekerjaan, dalam manapun, pasti Tuhan akan percayakan lagi. Saat itu Tuhan sedang latih kita untuk jadi saluran berkat. Seperti karet ya, saluran berkat saat itu kecil, kemudian membesar. Tergantung kita mau nggak dipakai Tuhan untuk saluran berkat tentunya ya. Tuhan yang akan buka lagi kapasitas kita. Ingat, tidak satupun kita akan bawa. Tapi Tuhan juga berkata, apa yang kita ikat di bumi itu terikat di surga. Kalau kita imani itu, kita ikat yang baik-baik. Tuhan mengatakan, kalau kita tidak menjadi saluran berkat Tuhan, kita tidak menyimpan harta di surga. Dan nanti kalau kita tidak punya harta di surga lah, emang kita punya rumah di surga. Tidak ada yang disimpan di rumah itu. Jadi berlatihlah seberapapun mampunya kita jadi saluran berkat. Memang harta memang tidak dibawa ketika kita meninggal, tapi Tuhan berkata, simpanlah harta itu di surga, di mana ngengat karat tidak merusakkannya. Kalau kita tidak punya harta di surga, kalau kita mau nyimpan harta di surga, kan kita harus punya harta di bumi kan? Ya enggak? Kita harus punya harta di bumi ya, entah talenta lah, entah kekayaan, entah kemampuan apa, untuk menyimpan harta di surga itu. Kalau kita mau nyimpan harta di surga, kan berarti kita punya harta di bumi, entah talenta, entah kekayaan karena kerja keras kita, entah karena kemampuan kita. Tidak mungkin menyimpan harta di surga tapi di bumi tidak melakukan apa-apa, itu tidak mungkin. Bagaimana kita bisa menyimpan harta di surga? Latih diri kita untuk bisa menjadi saluran berkat apapun, lewat ilmu pengetahuan, lewat harta yang telah kita terima ya, karena hasil kerja keras kita, hasil yang positif tentunya, atau talenta kita. Untuk apa? Ya untuk menyimpan harta di surga. Nggak mungkin bisa menyimpan harta di surga kalau di bumi nggak ngapa-ngapain, ya nggak? Jadi makanya Tuhan bilang, gunakan talenta kita selama di bumi secara maksimal. Kalau kita tidak punya harta di bumi, bagaimana bisa menyimpan harta di surga? Karena sekolah pun juga perlu uang.
Kalau digratiskan pasti cuma beberapa tahap kan. Dan kita pun kalau belajar seperti itu juga nggak ini kan. Ya, ini ya poinnya ya. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tuhan pasti pakai orang yang sejak awalnya dia mau dipakai saluran bagi Tuhan apapun ya. Mau saluran dalam pekerjaan, di rumah tangga atau dimanapun. Seperti karir yang akan membesar sendiri. Dan Tuhan mengatakan, simpanlah harta di surga, di mana ngengat-ngarat tidak bisa merusakkannya. Tapi kalau kita tidak menyimpan harta di bumi, bagaimana bisa menyimpan harta di surga? Maka belajarlah, bekerja keraslah dengan baik, dengan bijak. Agar apa? Agar tetap jadi berkat Tuhan. Dengan bijak, dengan menjaga semuanya ya. Menjaga fisik, menjaga mental, menjaga apapun. Jauhi orang-orang yang sekiranya bisa merusak hal-hal yang baik yang Tuhan titipkan dalam diri kita. Untuk tetap bisa menjadi berkat Tuhan. Untuk tetap apa? Menyimpan harta di surga. Balik lagi. Ya ini benar-benar menguatkan kita ya. Bagaimana kita bisa menyimpan harta di surga kalau di bumi nggak ngapa-ngapain ya. Bagaimana? Dan kalaupun kita mau menyimpan harta di surga, tentunya dengan cara yang baik. Bagaimana bisa mencuri, merampok, membunuh, menyimpan harta di surga kan nggak mungkin kan. Tentunya dengan cara yang baik, cara yang bijak, cara yang disukai Tuhan. Ya, amin. Ini benar-benar menguatkan kita. Amin ya. Kita akan nyanyikan lagu yang kedua. Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami. Dia mati untuk kami. Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami. Dia itu Allah kami. Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Amin ya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk perkataanmu hari ini. Menguatkan kami, meneguhkan kami. Kau berkata sebiji sesawi saja, iman sebiji sesawi saja bisa memindahkan gunung. Kau berkata juga tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Kami simpan itu sebagai benih yang baik di hati kami Tuhan. Yang telah kau jadikan tanah yang baik Yesus. Kami percaya itu Tuhan. Kami percaya itu Tuhan. Setiap perkataanmu yang kami dengar hari ini Tuhan, menjadi benih yang baik. Kami simpan di hati kami yang baik Tuhan. Di hati yang telah kau jadikan tanah yang baik, sehingga dapat bertumbuh berakat kuat, berbuah lebat, sehingga dapat menjadi kepanjangan tanganmu Tuhan. Memberkati siapapun yang engkau berkati melalui kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semua yang telah kau lakukan dalam hidup kami Yesus, luar biasa. Dan kami berdoa biarlah setiap pekerjaan atau proyek-proyek yang kau titipkan kepada kami Tuhan bisa menjadi kepanjangan tanganmu Tuhan, untuk berkati siapapun yang ingin kau berkati melalui kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Dan kiranya Tuhan kau buka pintu hikmat kami Tuhan, bila kami melakukannya seperti kami beribadah kepadamu Tuhan, sehingga bisa memberkati Tuhan, memberkati
setiap orang yang ada di pekerjaan dan di proyek itu Tuhan, untuk bisa mengenalmu lebih baik lagi Tuhan, untuk bisa memberkati siapapun sampai ke ujung bumi seperti yang Kau mau. Kami juga berdoa Tuhan untuk apapun yang kami lakukan Yesus, di rumah tangga, di keluarga, di pekerjaan, di pergaulan kami dimanapun Tuhan, biarlah kami menjadi saluran berkat-Mu Tuhan, untuk bisa memberkati orang-orang yang bertemu dengan kami Tuhan, bersinggungan Tuhan hidupnya dengan hidup kami Tuhan, untuk mereka bisa mendapat kehidupan yang lebih baik lagi Tuhan. Kami juga berdoa untuk siapapun Yesus yang saat ini sedang mengalami sakit Tuhan, beri berkat-Mu Tuhan, beri kekuatan-Mu Tuhan, beri hikmat-hikmat daripada-Mu, beri mujizat-Mu Tuhan. Pertemukan dengan orang-orang yang baik Tuhan, yang cerdik pandai, dan pertemukan dengan orang-orang yang kiranya menumpang tangan kepada mereka sembuh, dan beri kekuatan, beri iman bahwa mereka dengan menumpang tangan kepada dirinya sendiri Tuhan, mereka bisa sembuh Tuhan. Beri mereka iman semuanya itu Tuhan. Beri hikmat-Mu, beri belas kasihan-Mu kepada kami semuanya Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang-orang yang rindu memiliki atau menambah nama Tuhan. Buka pintu-pintu rahim kami Tuhan. Berikan kami anak cucu yang benar daripada-Mu, anak cucu yang takut akan Kau, anak cucu yang benar-benar rindu untuk menjadi saluran berkat-Mu, anak cucu yang bisa Kau pakai Tuhan dengan luar biasa untuk kemuliaan-Mu sampai ke ujung bumi, seperti yang Kau mau, anak-anak yang benar-benar takut akan Engkau. Kami juga berdoa Tuhan untuk siapapun yang rindu memiliki pasangan hidup, beri kami pasangan hidup yang berbeda daripada-Mu, pasangan hidup yang dapat membawa kami lebih dekat lagi pada-Mu, pasangan hidup kami yang dapat menguatkan kami untuk dapat berakar, bertumbuh kuat di dalam-Mu Yesus. Di mana rumah tangga kami bisa menjadi berkat, dan kami bisa menjadi berkat di pelayanan yang Kau percayakan kepada kami Tuhan, dan dimanapun tempat dimanapun yang ingin Kau kami melakukan pelayanan dimanapun seperti yang Kau mau Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk siapapun yang sedang mengalami masalah, himpitan, kesulitan hidup apapun Tuhan, yang benar-benar memberi mereka kesedihan, kesusahan, apapun Tuhan, beri jalan keluar, beri jalan keluar-Mu, beri hikmat-hikmat-Mu, beri terobosan-terobosan-Mu, beri kelegaan yang daripada-Mu, beri mujizat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, dan kiranya pasukan malaikat-Mu Tuhan melingkupi kami semuanya Yesus. Mujizat-Mu terjadi kepada kami hari ini sampai selamanya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kau benar-benar nyata dalam hidup kami. Kau berbicara kepada kami 16 tahun yang lalu, dan kami imani Kau masih berbicara kepada kami sampai kesudahannya kepada anak cucu kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin.